Setelah kita memasukkan asumsi inflasi selama 5 tahun ke depan berdasarkan 4 skenario, maka kita akan memasukkan fungsi life-nya di sini. Ini akan berubah berdasarkan pilihan kita. Dan sebelumnya sudah kita pelajari 3 fungsi, index, choose, dan offset. Dan untuk memberikan nuansa baru aplikasi fungsi lain, kita akan gunakan sekarang XLOOKUP. Ini akan saya sembunyikan dulu, saya hide dulu agar mudah ininya, saya perbesar dulu. Ini saya sembunyikan dulu. Oke, kita sudah menetapkan inflasi seperti ini. Berikutnya adalah kita akan membuat fungsi live di sini. Fungsi ini karena ini nanti akan kita gunakan di pembuatan modul. Nah, yang ini. Kita bisa menggunakan sekarang fungsi XLOOKUP. Nah, XLOOKUP ini dia memiliki sintaks seperti ini. Lookup value adalah nilai yang akan kita cari. Nah, ini adalah lookup value kita. Karena ini nanti kita akan copy ke samping, maka ini dibuat absolute. Lookup array, di mana data itu akan dicari, nilai dasar ini akan dicari, wording dasar ini akan dicari di sini. Ini pun nanti akan kita copy ke samping, sehingga ini harus dibuat absolute. Return array ini hasil yang nanti akan muncul. Karena di sini kita akan menggunakan ini, maka return array-nya adalah ini. Jadi dalam XLOOKUP ini jumlah baris, ini kan barisnya 1, 2, 3, 4. Jumlah baris ini ada 4, return array-nya juga harus ada 4. Kalau dia lebih dari, tidak sama antara lookup array dengan return array-nya, jumlah barisnya, maka dia tidak akan ada kesalahan, menampilkan kesalahan data XLOOKUP-nya nggak berfungsi. Nah ini kita tidak kunci. Kenapa tidak kunci? Karena nanti kita akan copy ke samping dan data yang kita gunakan akan berbeda, yang ini, return array-nya. Maka itu ini kita tidak kunci, tidak kita buat absolute. Kita lihat berikutnya, if not found, kita kosongkan. Match mode, nah ini match mode kita harus pilih yang exact match. Kita berarti pilih yang 0. Dan dicarinya mulai dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Ya kita mulai yang dari first to last. Search mode ini bisa kita abaikan, kita tutup. Nah ini kita buat persentase. Nah coba kita tes sebelum kita copy. Oke. Oke. Nah setelah ini kita copy. Nah kita tes lagi. Ya. Nah ini adalah penggunaan XLOOKUP. Jadi di sini XLOOKUP bisa kita gunakan untuk membuat live skenario seperti ini. Ini bisa kita gunakan. Jadi kita sudah mempelajari choose, index, lalu offset, dan XLOOKUP. Jadi ada nuansa baru sekarang. Hasilnya akan sama. Jadi mau digunakan yang mana, hasilnya akan sama. Jadi ini ada alternatif beberapa pilihan yang bisa digunakan dalam membangun live skenario seperti ini. Nah ini ya, silakan dipraktekkan mana yang mau dipilih dalam membangun skenario ini, bebas. Jadi ada 4 alternatif, hasilnya akan sama. Nah setelah ini kita
bangun, skenarionya berikutnya kita mulai nanti membangun modul modul laporan, modul terkait biaya.